Sebelumnya perkenalkan saya Bunda Putri yang bertugas pada pagi hari ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan saya, yaitu menjelaskan tentang sistem Windows. Nah, di sini apakah Ibu sudah siap? Siap. Sebelumnya saya akan mengenalkan diri saya teman Ibu ya. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Selma. Usia 2 tahun. Ibu kesini dengan siapa nih? Sama suami. Oh, kalau lagi sering tuh sama Ibu anak. Ibu di mana bisa ya? Di sini saya akan menjelaskan Ibu yang pertama tentang apakah Ibu sendiri itu kecemburuan atau persaingan yang terjadi antara saudara kandungan Ibu yang biasanya terjadi karena ingin membuktikan cinta, kasih sayang terhadap orang tua yang dianggap kurang adil dalam memperlakukan anak. Misal anak Ibu yang pertama ingin dengan adiknya gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi sistem Ibu. Yang pertama dari orang tua. Sikap orang tua cenderung menyukai dan perhatian dengan salah satu dari anak. Saya sebutkan tadi yang pertama tadi, seperti sama kakaknya, ibu dengan adiknya. Karena lebih kecil kan lebih dekat ya Ibu. Terus yang kedua, urutan kelahiran. Apabila peran yang diberikan tidak sesuai dengan yang dikehendaki, kemungkinan perselisihan akan terjadi dan dapat menyebabkan memburuknya hubungan saudara kandung, seperti bertengkar dan jenis kelamin juga dapat memicu konflik. Anak-anak dengan jenis kelamin yang sama akan memicu tumbuhnya perasaan ini yang lebih besar dibanding anak-anak yang memiliki jenis kelamin berbeda. Nah, anak Ibu yang pertama cowok yang kedua cowok juga. Nah, sampai ini memicu sehingga jadi tak berantem dan selanjutnya karena faktor perbedaan usia. Perbedaan usia yang cenderung dekat akan berisiko terjadinya sikap sibling dibandingkan anak-anak yang memiliki perbedaan usia cukup jauh. Mereka akan lebih ramah dan saling mengasihi baik mereka memiliki gender yang sama maupun berbeda. Ini seperti perbedaan misal kakaknya selisih, misal kakaknya sudah SD, adik itu kan jauh, jadi nggak mempengaruhi. Misal terlalu dekat kan mungkin belum pikirannya belum banyak. Misal anak saya juga selisih 5 tahun ya. Kemudian jumlah saudara yang lebih sedikit cenderung menghasilkan banyak perselisihan dibandingkan jumlah saudara yang banyak. Sampai sini Ibu sudah paham? Sudah Ibu. Saya lanjut nih Ibu. Selanjutnya pengaruh orang luar, kehadiran orang lain di luar keluarga, tekanan orang lain pada anggota keluarga, dan orang lain memberikan perbandingan antar saudara kandungnya. Ini misal kayak sepupu kayak gitu. Di rumah Ibu ada sepupu ada saya bertemu terus kayak main bareng terus akhirnya kayak perselisihan kok iri gitu ya, soalnya kan anak-anak baik. Saya selanjutnya menjelaskan tentang ragam bentuk sifat Ibu. Yang pertama, sikap seperti memukul, mendorong, menggigit, mencakar atau bergumam. Kemudian verbal, itu kayak meledek, tidak kursi dan tidak pendapat. Wajib kan bukan wajar. Baiknya secara tidak langsung pura-pura menangis. Selanjutnya secara tidak langsung, misalnya pura-pura menangis, pura-pura mengobrol, gitu kan dua anak kecil kan wajar ya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan cara mengurangi persaingan antar saudara Ibu. Yang pertama, dari awal jelaskan tentang aturan yang berbeda untuk anak sesuai usia dan kemampuan. Misalnya Ibu bahwa bersikap adil bukan berarti menyamakan perlakuan dan aturan kepada setiap anak. Anak yang lebih tua memiliki hak yang lebih besar, tetapi juga kewajiban dan tanggung jawab yang lebih besar, terutama sebagai seorang kakak dan ibu, tanggung jawabnya lebih besar. Kemudian persiapan anak, bahkan sebelum adik lahir itu Ibu berhak memberitahu kepada anak-anak bahwa adik baru mungkin baru berkenalan dan ada waktu-waktu di mana ayah dan ibu harus meluangkan waktu untuk adik lahir. Selanjutnya, luangkan waktu untuk si kakak. Jadi jangan fokus ke adik, jangan sampai si kakak merasa
orang tuanya tidak lagi peduli atau waktu untuk atau waktu untuk bermain dan menemani si kakak secara khusus tanpa kehadiran sang adik. Kemudian libatkan kakak dengan proses menyusahkan tanpa dibebani tanggung jawab berlebihan. Biarkan si kakak itu membantu hal-hal kecil ketika ibu mengurus bayi. Misalnya kak tolong belikan celana atau apa kayak gitu ya. Dan atur waktu untuk bersenang-senang sebagai satu keluarga. Ini akan mengajarkan anak untuk menghabiskan waktu bersama dalam suasana yang damai dan menyenangkan. Apakah sampai sini ibu paham? Sudah ibu saya lanjutkan ya. Bersikap netral dan tidak memihak. Misal si kakaknya salah ya dibilangin, jangan sampai kelihatan kak membela dirinya kayak gitu ibu. Bersabar dan berikan waktu yang cukup bagi kakak untuk beradaptasi ibu. Itu tadi penjelasan saya. Apakah ada yang ditanyakan? Belum ada itu dari ibu sudah jelas. Kalau begitu bisa diulangi. Sepaham saya saya baru dia cowok terus usia 5 tahun. Nah itu kan kalau berarti bukan berbeda-beda kan ya ibu ya, gimana bu caranya supaya anak itu tetap bisa main gitu, nggak bisa kadang-kadang sih itu lebih tepatnya kan misal oh ya saya berikan ini tapi kan nggak sabar-sabaran gitu kalau anak kan masih kayak masih selisih kayak gitu loh. Ya dibilangin misal kalau adiknya dibeliin karena itu udah lihat ya ini berada dulu karena kan adik masih kecil jadi kakak kan besok besar kayak gitu. Baiknya kita komunikasi sama kakaknya gimana kan anak itu bagaimana caranya biar dia paham gitu loh secara dibilangin pelan-pelan biasanya kan ini kayak gitu kan begitu ibu. sudah ibu Ya terima kasih ya.